Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas baunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Yesaya 9 ayat 5 dan 6. Kita senang memegang kendali. Itu sebabnya kita berusaha untuk memperoleh kejabatan agar kita dapat mengendalikan dan memerintah orang banyak. Kita senang memegang kendali di rumah, di tempat kerja, dan di segala situasi. Jika kita tidak bisa memegang kendali, setidaknya kita suka memberi kesan kepada orang banyak bahwa kitalah yang memegang kendali. Tetapi ketika penyakit menyerang kita atau keluarga kita, dalam bencana atau dalam masa pandemik yang mengurung kita, nampaknya kita tidak memegang kendali. Dalam keadaan seperti ini, semua di luar kendali kita. Kita tidak bisa memahami semua peristiwa yang terjadi dan mengendalikan semuanya di bawah perintah kita. Ketika keadaan di luar kendali kita, inilah saatnya bagi kita untuk mengenali siapa yang memegang kendali, yaitu Yesus Tuhan kita, yang setelah kebangkitannya berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Matius 28 ayat 18. Pemberian segala kuasa kepada Yesus telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya berabad-abad sebelum dia lahir di Betlehem. Tuhan yang Maha Kuasa itu akan datang di antara kita, bukan sebagai sosok yang berkuasa dan memerintah, tetapi sebagai seorang bayi. Kekuasaan dan pemerintahannya akan meningkat tanpa akhir. Tahtanya dan kerajaannya akan bertahan melalui waktu dan keabadian. 4 gelar yang diberikan kepada anak yang maha kuasa ini menunjukkan kepada kita siapa dia dan menunjukkan seberapa jauh dia memegang kendali. Dia adalah penasehat yang ajaib, yang kebijaksanaannya mengatur semua hal. Dia adalah Allah yang perkasa, yang dalam penciptaan alam semesta berfirman, maka semesta menjadi ada dari yang tiada, dan masih memerintah atas alam semesta. Dia adalah Bapa yang kekal, yang memelihara anak-anaknya yang telah dia kumpulkan bagi dirinya. Anak itu adalah Tuhan kita Yesus Kristus, Raja damai. Kekuasaannya bukan kekuasaan yang menuntut dan mengancam. Dia adalah Raja damai yang menenangkan badai dengan sepatah kata, yang membuang penyakit, kebutaan, dan bahkan memerintahkan kematian untuk membebaskan para korbannya. Kendali Yesus, otoritasnya, kedamaiannya terjadi ketika dia rela menyerahkan semua kendali. Dia menyerahkan diri ke badai kejahatan yang menyerang dan untuk sementara waktu mengalahkan dia. Yesus Raja damai kita mengorbankan dirinya sendiri untuk membayar dosa-dosa kita, yang ingin merebut kendali dari pencipta kita. Dalam Kristus Yesus, Allah mendamaikan dunia yang tidak terkendali ini dengan dirinya. Oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Kolose 1 ayat 20. Yesus menyerahkan semua kendali, patuh kepada Bapa Surgawi sampai mati. Dibangkitkan untuk hidup pada hari ketiga. Yesus ditinggikan untuk memegang segala kuasa atas semua hal. Dalam masa sulit saat ini, kita ingin mengatur dan mengendalikan situasi, mencari perlindungan, mengendalikan keselamatan jiwa kita, dan membangun serta memulihkan kembali. Namun betapapun kita ingin untuk memegang kendali,
terutama dalam keadaan yang tidak terkendali. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang benar-benar menguasai situasi. Dia adalah penasehat yang ajaib, yang memberi kita kebijaksanaan yang kita butuhkan untuk mengatasi masalah yang kita hadapi. Dia adalah Allah yang perkasa, yang meredakan badai ketakutan di dalam diri kita. Dia adalah Bapa yang kekal, yang menjaga kita, anak-anaknya yang dikasihinya, sehingga kita dekat dengannya. Bahkan ketika kita merasa seolah-olah semuanya di luar kendali kita, camkanlah semuanya terkendali di bawah pemerintahan Raja Damai yang perkasa dan lemah lembut. Marilah kita berdoa. Ya Yesus, Raja Damai, memerintahlah Engkau dalam hati kami setiap saat dan terutama selama situasi yang menakutkan dan meresahkan yang kami hadapi saat ini, yaitu masa pandemik COVID-19 ini. Ampunilah kami ketika kami berbalik dari Engkau untuk mendengarkan godaan dunia dan mengikuti keinginan egois diri kami sendiri. Kasihanilah kami dan anugerahkanlah kepada kami kedamaian. Amin.